Aku bukan menantu sampah. Bab 942 Seni Menghasut Jiwa. Rocky baru berbicara dengan ringan sampai Sandiaga digigit hingga ternampak dagingnya. Jika aku menolong kamu, takutnya 10 miliar tidak cukup. Berapa? Sandiaga telah mendapatkan harapan penyelamat hidup dan berteriak dengan cepat. Bagaimanapun, sini adalah kota Sansui, bahkan jika sekarang dia setuju dengannya, tetapi ketika dia kembali ke keluarga Wang nanti, dia akan menyuruh orang langsung membunuh orang-orang asing ini untuk melampiaskan amarahnya, dan dia tidak usah membayar sepeser pun. Rocky tersenyum dan mengucapkan setiap kata. Aku ingin nyawa keluarga Wang kamu. Sandiaga tercengang, dan bahkan melupakan sejenak anjing serigala yang menggigitnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat dari tubuh Rocky, yang membuatnya tidak bisa bernapas. Setelah Rocky selesai berbicara dengan dingin, dia berbalik untuk memerintah Disa. Masukkan dia ke dalam karung. Disa tidak mengatakan apa-apa, melangkah maju dan langsung bertindak. Sandiaga tiba-tiba jatuh ke tanah, memutar matanya dan pingsan. Disa menendang anjing serigala itu secara langsung. Kerumunan di pintu juga tercengang. Tidak menyangka gadis kecil ini begitu galak. Rocky sangat tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, memerintahkan Bastian menutup pintu restoran dan memanggil bos untuk menyajikan makanan. Bos restoran sangat takut sehingga dia bersembunyi di balik meja, dan berjalan keluar dengan gemetar. Sepertinya kalian datang dari luar kota, kalian telah menyebabkan bencana besar, lebih baik kalian cepat lari untuk bertahan hidup. Yang kalian pukuli adalah tuan muda dari keluarga Wang. Hari ini, keluarga Wang sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk Tuan Wang, dan terlalu sibuk untuk sementara waktu, tetapi jika keluarga Wang menemukannya nanti, kalian semua akan mati. Tidak apa-apa. Rocky duduk dengan mantap di meja, wajahnya tenang. Keluarga Wang mengadakan pesta ulang tahun. Tepat sekali, dia akan pergi dan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Tuan Wang. Bos mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak ada hasil, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi memasak. Sandiaga dimasukkan ke dalam karung dan dilempar ke pojok. Disa menaruh racun buatan padanya, membuatnya tidak bisa bergerak dan berteriak. Belasan pengawal semua memegangi kepala mereka dengan tangan mereka, berlutut berbaris di dekat dinding, tidak berani bergerak sama sekali. Setengah jam kemudian, Rocky dan rombongannya keluar dari restoran dengan sebuah karung besar. Menurut ingatan Sutinah, keluarga Wang berada di sebelah barat kota. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan kota ini juga telah banyak berubah. Rocky melihat sekeliling dan melihat seorang pria paruh baya sedang membeli rokok di pinggir jalan, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Kamu ingin pergi ke rumah keluarga Wang? Pria paruh baya itu menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah pada Rocky. Kalian juga akan berpartisipasi dalam acara pertarungan roh keluarga Wang. Acara pertarungan roh. Rocky mengerutkan kening. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, sepertinya kalian datang dari luar kota. Untuk ulang tahun Tuan Wang tahun ini, keluarga Wang mengadakan pesta ulang tahun. Keluarga Wang mengundang banyak orang datang dan mengadakan acara pertarungan roh untuk merayakan ulang tahun Tuan Wang. Yang menang dalam pertarungan tersebut, keluarga Wang kali ini sangat murah hati dan mengambil mutiara hiu ungu sebagai hadiah pertama. Oh, Rocky tidak menyangka ada acara seperti ini, dan tiba-tiba menyipitkan matanya. Tanpa diduga, keluarga Wang masih memiliki mutiara hiu ungu,
Ini adalah harta karun untuk memperbaiki artefak magis. Tepat sekali, dia tidak usah mencari kemana-mana lagi. Begitu suara pria paruh baya itu turun, wajah dua saudara perempuan Disa dan Dini yang ada di sebelahnya tiba-tiba berubah sedikit. Ada apa? Rocky menyadari situasi kedua wanita itu dan segera menoleh. Dini mengepalkan tinjunya dan bertanya kepada pria paruh baya itu dengan suara rendah. Seharusnya tidak hanya ada satu mutiara hiu ungu di keluarga Wang, kan? Pria paruh baya itu tidak begitu jelas, dia mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Mutiara hiu ungu alami ini adalah harta spiritual dari langit dan bumi. Dari rumor legenda yang tersebar, hiu tua dengan masa hidup lebih dari 500 tahun, terbentuk setelah kematian dasar laut, ada ratusan juta di pasar gelap negara asing, dan keluarga Wang hanya punya 4. Haha. Disa juga mengertakkan gigi dan mencibir. Ketika pria paruh baya membayar rokok, Rocky menoleh dan bertanya, "Kalian tahu mutiara hiu ini?" Dini berkata dengan mata merah, "Tentu saja, karena pada awalnya benda itu adalah milik di rumah harta keluarga kami." Sutinah di sebelahnya juga menghela nafas dan berkata, "Rocky, pada saat keluarga Dini dan Disa dibalas oleh musuh mereka, hanya dua gadis ini yang lolos hidup, tetapi pada saat itu mereka masih muda dan musuh-musuh itu menerobos dengan topeng, jadi mereka tidak tahu siapa musuhnya." Aku melakukan banyak penyelidikan dan menemukan bahwa masalah penghancuran keluarga Dini dan Disa terkait dengan keluarga Wang. Tetapi aku tidak yakin, sekarang harta benda keluarga mereka diambil oleh keluarga Wang dan dijadikan sebagai hadiah. Tampaknya benar-benar ada kaitan dengan keluarga Wang. Disa berkata dengan ganas, sudah puluhan tahun berlalu, takutnya keluarga Wang sekarang merasa bahwa benda-benda ini sudah tertutup debu dan tidak ada yang menginginkannya lagi. Itu sebabnya mereka berani terang-terangan mengambil barang-barang yang mereka rampok dari rumah harta keluarga kami dan jadikan sebagai hadiah. Petik 2. Mendengar kata-kata kedua saudara perempuan itu, Rocky sedikit mengangguk. Baik, kalau begitu mari kita mengirim hadiah yang besar untuk Tuan Wang. Dini dan Disa mengangguk tanpa ragu-ragu. Dulu, mereka mencurigai keluarga Wang, tapi tidak ada bukti pasti. Sekarang, begitu mutiara keluar, mereka langsung dapat memastikan siapa pembunuh yang menghancurkan keluarganya dan merampok harta karun itu. Pada saat ini, pria paruh baya itu berjalan sambil tersenyum setelah membeli rokok. "Kalian ingin pergi ke rumah keluarga Wang untuk menghadiri pesta ulang tahun ya? Kebetulan aku juga ingin pergi. Ayo kita pergi bersama." "Baik." Rocky mengangguk dengan tenang. "Bolehkah aku menanya apa nama?" Pria paruh baya itu melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum masam, "Margaku Song, Warren, keluarga kami di kota Sansui ini bahkan tidak termasuk keluarga kelas rendah. Kami awalnya tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam acara pertarungan roh keluarga Wang. Kali ini adalah pesta ulang tahun Tuan Wang, jadi kami diundang ke sana untuk meramaikannya. Jadi aku juga dapat pergi ke sana melihat-lihat." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Rocky mereka, "Kalian datang dari mana?" "Pengunjung dari luar provinsi." Rocky berkata sederhana. Dia tidak akan mengungkapkan terlalu banyak sebelum dia mengetahui dengan jelas tentang Warren. Melihat Rocky tidak ingin berkata lebih banyak lagi, Warren juga tidak bertanya lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Rumah keluarga Wang tidak jauh di depan, ayo pergi bersama." Sepanjang jalan, mereka berdua berbicara sambil berjalan.
Warren segera menjadi tertarik ketika dia mengetahui bahwa Rocky telah mempelajari Feng Shui. Aku juga pernah mempelajari Feng Shui, dan terobsesi dengan Feng Shui selama beberapa tahun, tapi sayang sekali Feng Shui ini sangat memerlukan bakat, dan aku tidak memiliki bakat itu. Rocky tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar suka belajar Feng Shui, aku tahu beberapa master Feng Shui, dan aku akan memberi kamu WeChat mereka. Kamu dapat mengatakan bahwa aku memperkenalkannya kepada kamu dan kamu dapat berbicara dengan mereka. Benarkah? Warren sangat gembira dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Ketika dia menambahkan beberapa master Feng Shui di dalam WeChat, dia terkejut. Bukankah ini Master Ahfun, dan juga Raja Naga Merah? Beberapa orang ini semuanya adalah Master Feng Shui yang terkenal. Mereka sama sekali tidak memiliki kontak dengan orang biasa. Dia benar-benar melaporkan nama Rocky, dan pihak lain langsung menyapanya melalui WeChat. Rocky tersenyum dan berkata, aku sangat tertarik tentang Feng Shui, jadi aku mengenal beberapa orang ini. Oh, Warren mengangguk, dan hatinya sangat kagum. Harus diketahui, orang yang bisa berteman dengan para Master Feng Shui ini pasti juga merupakan seorang Master Feng Shui. Saat ini, Rocky melihat banyak orang bodoh di pinggir jalan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kenapa ada begitu banyak orang bodoh di kota Sansui? Pernahkah mereka meminta seseorang untuk menghitung Feng Shui? Feng Shui. Warren tertawa getir, lalu berhenti berbicara. Kenapa? Pada saat ini, Warren melihat sekeliling, dan dengan bisik berkata, aku hanya akan memberitahu kamu tentang ini. Ini adalah sesuatu yang sangat diketahui oleh semua penduduk lokal kota Sansui. Baik, Rocky mengangguk. Warren menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, penduduk setempat kami semua tahu apa yang terjadi dengan orang-orang bodoh ini, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Orang-orang bodoh ini semua adalah pengunjung dari luar negeri. Mereka awalnya baik-baik saja, tetapi setelah jiwa mereka dihasut oleh keluarga Wang, mereka menjadi bodoh seperti ini.